Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelum menuju ke pembahasan tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Karamatus Saadah dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan nomor NIM 21020111064. Sebelum menuju ke materi inti, di sini saya akan mengulas kembali mengenai pembelajaran beberapa waktu lalu tentang perjalanan Pancasila. Secara singkatnya, yakni pertama, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya, sehingga bentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan. Yang seharusnya terjadi adalah roda pemerintahan menjadi semakin teratur dan tertata dengan baik dan benar. Tetapi ternyata masih saja ada ancaman yang mengancam kemerdekaan negara Indonesia. Salah satu ancaman ini adalah ancaman dari Belanda dengan bentuk agresi. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda resmi melakukan pengukuhan terhadap Indonesia, sehingga terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bentuk negara ini berubah menjadi negara kesatuan kembali. Tetapi konstitusi yang dipakai bukanlah Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, atau yang sering kita kenal UUDS 1950. Untuk yang selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1959, yakni bertepatan pada dikeluarkannya Dekret Presiden, bentuk negara Indonesia tetaplah menjadi negara kesatuan. Tetapi konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama serta demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Menuju materi inti mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, yakni sumber historis. Apa sih maksud dari kata historis ini? Nah, arti kata historis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersejarah atau berkenaan dengan sejarah. Sedangkan arti historis pada aspek ini adalah nilai-nilai Pancasila yang ada dalam adat istiadat, budaya, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Sebagai contoh, yakni sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan adanya Tuhan tetap diakui. Menurut buku Encyclopedia of Philosophy, ada beberapa unsur dalam beragama, yakni diantaranya adalah kepercayaan, kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Selain itu, ada juga takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, dan yang terakhir adalah kelompok sosial seagama dan seiman. Untuk sumber selanjutnya adalah
bersumber sosiologis. Apa arti dari kata sosiologis ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologis berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sedangkan pengertian dalam aspek ini adalah nilai-nilai Pancasila, yakni berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai contoh, yakni kegiatan gotong royong sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Kegiatan gotong royong yang dimaksud di sini adalah kegiatan gotong royong yang berlandaskan dengan semangat kekeluargaan. Nilai tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Gotong royong yang dimaksud ini adalah gotong royong yang dapat berupa saling membantu, saling bekerja sama dalam setiap urusan. Nah, untuk yang terakhir adalah sumber politis. Apa sih politis itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politis berarti bersifat politik atau berkenaan dengan politik. Sedangkan pengertian politis pada aspek ini adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, bersumber dan digali dari local wisdom atau kearifan lokal, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Sebagai contoh, yakni nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya bersama, yang bersatu, dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Nilai kerakyatan ini merupakan cerminan dari sila keempat. Sedangkan semangat kekeluargaan ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Demikian tadi merupakan penjelasan singkat mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Saya Nurul Karomatus Saadah, mohon undur diri. Apabila ada salah kata maupun sikap, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.